Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita terlebih dahulu berdoa. Silakan Devi pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Ibu absen terlebih dahulu ya. Hesti, Hadiroh. Nisa, Hadiroh. Devi, Hadiroh. Aida, Hadiroh. Clara, Alfa. Saskia. Sakit. Kita doakan ya, semoga yang sakit Allah segera sembuhkan. Amin. Amin. Sebelum memasuki pembelajaran hari ini, kita mengulang pembelajaran minggu kemarin ya, yaitu mengenai surat Al-Kafirun. Baik, Hesti silakan baca surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Baik, terima kasih pada Hesti telah membacakan surat Al-Kafirun. Selanjutnya terjemahannya, ya silakan bisa langsung saja. 1. Katakanlah, wahai orang-orang kafir. 2. Saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. 3. Dan kamu tidak menyembah Tuhan yang saya sembah. 4. Dan saya bukan penyembah apa yang kamu sembah. 5. Dan kamu bukanlah penyembah Tuhan yang saya sembah. 6. Bagimu agamamu dan bagi saya agama saya. Baik, terima kasih kepada Nisa yang telah membacakan terjemahannya. Berlanjut ya, pada materi hari ini mengenai problematika dakwah Rasulullah SAW dalam Quran surat Al-Ahzab dan surat An-Nasr. Di sini ada yang tahu problematika apa? Saya. Ya, silakan. Problematika adalah permasalahan. Ya, betul. Problematika itu permasalahan dakwah ketika Rasulullah ya. Minggu kemarin Ibu telah membagi kelompok ya. Ada kelompok A dan kelompok B. Sudah mencari materinya? Sudah. Kalau begitu langsung saja ya dipresentasikan hasil yang sudah dicarinya. Silakan kelompok A terlebih dahulu. Saya dari kelompok A akan mempresentasikan surat Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 1. Celakalah kedua belah tangan Abu Lahab dan celakalah dia. 2. Harta bendanya dan apa yang dia usahakan tidak berguna bagi dirinya. 3. Dia akan masuk api yang menyala-nyala. 4. Demikian juga istrinya, pembawa kayu bakar. 5. Yang di lehernya ada tali dan sabut. Sadaqallahul azim. Sisi kandungannya. Kandungan surat Al-Ahzab. Surat Makkiyah, surat ke-111. Surat ini menceritakan tentang Abu Lahab dan istrinya yang menentang dakwah Nabi Muhammad SAW
Wasallam. Pada ayat pertama, binasalah kedua tangan Abu Lahab, merupakan doa agar Abu Lahab merugi dan celaka karena sudah menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Ayat kedua menceritakan tentang harta kekayaan yang dimilikinya dan dibanggakan Abu Lahab, tetapi semua hartanya tidak berarti apa-apa baginya, karena semua hartanya tidak bisa menebus ia dari api neraka. Abu Lahab adalah orang yang paling berani menghalang-halangi Nabi dan kebenaran. Ia juga sangat ingin menghasut para pengikut Nabi agar keluar dari Islam. Di dalam ayat kedua menginformasikan bahwa Abu Lahab tidak memiliki peluang untuk selamat. Ayat ketiga, Abu Lahab kelak akan disiksa di neraka yang apinya berkobar-kobar dengan ganasnya neraka tersebut. Juga Allah sediakan untuk orang-orang seperti Abu Lahab, yakni kaum kafir yang menentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siksa Allah juga menimpa istri Abu Lahab. Ayat keempat, kalimat Al-Lataf, yaitu pembawa isu dan fitnah yang bertujuan melecehkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan memecah belah kaum muslimin. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa istri Abu Lahab kelak juga akan menerima siksa di dalam neraka. Siksaan tersebut merupakan balasan atas upaya di dalam memadamkan dakwah Rasul dan memfitnah Rasul. Ayat kelima, kelak di neraka jahanam Abu Lahab dan istrinya wafat dalam kemusyrikan, sehingga ayat di atas dapat dinilai sebagai salah satu ayat yang berbicara tentang gaib yang telah terbukti. Baik, terima kasih kepada kelompok A yang telah mempresentasikan mengenai surat Al-Lahab, terjemahannya dan kandungannya. Selanjutnya yaitu kepada kelompok B, saya persilakan. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang surat An-Nur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Artinya, 1. Apabila datang pertolongan Allah dan penaklukan kota Mekah. 2. Dan kamu melihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. 3. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya, karena sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Tobat. Surat Madaniyah, surat ke-110 An-Nasr, secara harfiah berarti pertolongan, bantuan, pemberian, kemenangan, kejayaan. Maksudnya adalah pertolongan dan kemenangan yang dijanjikan oleh Allah kepada umatnya. Ya, lanjut. Kandungan suratnya, ayat ke-1 merupakan informasi datangnya kemenangan yang akan diraih oleh kaum muslimin. Kemenangan yang dimaksud adalah ditaklukkannya kota Mekah atau Fatu Mekah. Ayat ini menjelaskan bahwa apabila di antara kamu melihat pertolongan Allah terhadap agamanya, di lain pihak kaum yang hina serta Allah telah membukakan jalan antara kamu dan kamu. Ayat kedua menjelaskan tentang dampak ditaklukkannya kota Mekah. Pembebasan kota Mekah memberi pengaruh yang besar dalam kehidupan agama dan politik. Pengaruh tersebut antara lain banyaknya orang yang masuk Islam dan menaung di bawah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayat ketiga menjelaskan jika kemenangan sudah nyata, maka sucikanlah dan agamakanlah Tuhanmu, sebab Tuhan tidak akan sekali-kali melalaikan kebenaran dan memenangkan kebatilan. Ayat ketiga ditutup dengan perintah memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak istighfar. Sekian presentasi dari kami. Baik, terima kasih kepada kelompok A dan kelompok B yang telah mempresentasikan hasil kerjanya. Saya akan menjelaskan mengenai apa sih problematika atau permasalahan ketika Rasulullah SAW berdakwah. Yang pertama itu di dalam Quran surat Al-Lahab, yaitu sikap penolakan masyarakat Quraisy terhadap agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW.
Yang kedua, penolakan yang dilakukan oleh kerabatnya atau keluarganya sendiri, yaitu pamannya Abu Lahab. Yang ketiga, berbagai cemoohan yang dilontarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Yang keempat, rintangan dakwah dilakukan kepada kaum wanita, yaitu istrinya Abu Lahab. Oleh karena itu, kenapa istri Abu Lahab itu dijuluki pembawa kayu bakar? Karena di setiap harinya itu istrinya itu selalu membuat fitnah-fitnah atau isu-isu yang tidak benar mengenai Rasulullah dan umat Islam itu. Yang kelima, tekanan fisik maupun mental beliau dan para pengikutnya. Nah, ketika kita setiap hari dicemooh, dihina, mungkin kita juga akan merasakan sakit hati gitu. Pernah suatu ketika Rasulullah sedang sholat di Mekah, Rasulullah dilempari kotoran oleh kaum Quraisy, tetapi Rasulullah tetap melaksanakan sholatnya gitu. Saking sabarnya Rasulullah gitu. Yang terakhir itu upaya Abu Lahab untuk membendung dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai cara, baik itu cara perbuatannya ataupun hartanya gitu, dilakukan untuk membendung dakwahnya Nabi Muhammad gitu. Nah, itu problematika di dalam surat Al-Ahzab. Selanjutnya itu problematika yang ada di dalam surat An-Nasr. Yang pertama yaitu kecemasan kaum muslimin karena kemenangannya yang tidak kunjung tiba gitu. Yang kedua, sikap permusuhan kaum ahli kitab dan kaum Yahudi Madinah. Yang ketiga, sikap permusuhan kaum kafir Quraisy sejak awal Islam masuk gitu. Memang sejak awal Islam masuk, kaum Quraisy sangat-sangat menentang agama Islam gitu. Dan yang keempat, dirusaknya perjanjian Hudaybiyah oleh orang-orang Quraisy. Perjanjian Hudaybiyah itu perjanjian antara Nabi Muhammad dengan kaum Quraisy atau perjanjian damai gitu, tapi dirusak sendiri oleh kaum Quraisy, dan perjanjian ini sangat-sangat merugikan kaum Islam gitu, umat Islam gitu. Yang terakhir yaitu adanya perlawanan pasukan kafir. Nah, mungkin sekian problematika atau permasalahan dakwah ketika Rasulullah yang dapat Ibu sampaikan, dan terima kasih kepada adik-adik yang telah mempresentasikan hasil kerjanya. Semoga kita dapat berdakwah di masa kita saat ini gitu. Berdakwah itu bisa lewat sosial media, bisa lewat WhatsApp atau lewat Instagram, itu sekarang banyak gitu dakwah-dakwah yang dilakukan oleh anak muda gitu. Baiklah, tadi sudah dijelaskan ya. Sebelum ditutup, Ibu akan memberikan pertanyaan terlebih dulu ya. Yang pertanyaan yang pertama, apa arti dari surat Al-Ahzab? Ya, silakan Devi. Artinya gejala kaki. Ya, betul. Pertanyaan yang kedua itu apa arti surat An-Nasr? Ya, silakan Sar. Arti dari surat An-Nasr adalah pertolongan. Ya, baik, betul sekali, sangat luas. Pertanyaan yang ketiga, apa arti dari julukan Abu Lahab? Ya, silakan Nasi. Julukan dari Abu Lahab adalah bapaknya Jilatan. Ya, betul. Terima kasih ya kepada adik-adik sekalian. Mungkin dicukupkan pembelajaran mengenai problematika dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Quran surat Al-Ahzab dan Quran surat An-Nasr. Sebelum pembelajaran ini kita tutup, sebaiknya kita membaca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada adik-adik. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.